Ya shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Pada kesempatan ibadah ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Lama yang sudah ditampilkan di hadapan Bapak Ibu Saudara, yaitu dalam kitab 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kitab 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk kita membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat yang ke-8, jemaat Tuhan bacakan ayat yang ke-9, dan di ayat yang ke-10 kita bacakan bersama-sama. Dalam kitab 1 Tawarik pasal 28 ayat 8 sampai ayat 10. Jikalau jemaat Tuhan sudah temukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Ayat yang ke-8 beginilah firman Tuhan. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tunutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Ayat 10 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Ya, terima kasih kerjasamanya jemaat Tuhan. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama yang sudah ditampilkan di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu pentingnya kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang setia, setia ini tentunya adalah sebuah tindakan kasih yang penuh dengan komitmen, dengan konsisten. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak menduakan, tidak mengkhianati, dan tidak menyakiti. Ya Bapak Ibu Saudara, kita diberitahukan melalui firman Tuhan ini tentang pesan Raja Daud yang terakhir sebelum dia meninggal dunia dan menyerahkan jabatan raja kepada putra mahkota, yaitu anaknya yang bernama Salomo. Bapak Ibu Saudara, kita diberitahukan bahwa ternyata jabatan itu tidak bisa abadi, dan Daud menyadari bahwa dia tidak bisa bawa jabatan raja itu ke liang kubur, ke dalam kematiannya. Harus ada generasi penerus untuk melanjutkan jabatan raja, menggantikan Daud untuk memimpin kerajaan Israel yang sangat besar, memimpin bangsa pilihan Allah yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, Daud sebelum dia mengakhiri hidupnya atau sebelum dia menutup mata atau meninggal dunia, dia ingin melakukan
pekerjaan yang sangat mulia, yaitu membangun bait Allah, membangun rumah ibadah yang menjadi tempat kudus kediaman Allah, di mana umat Israel menyembah beribadah kepada Allah. Tetapi Tuhan melihat latar belakang Daud, yaitu Daud adalah seorang prajurit yang sudah melakukan pembunuhan yang begitu banyak, mengalahkan musuh-musuhnya menggunakan tangannya yang sudah berlumuran banyak darah. Dan oleh karena itulah Tuhan tidak memperkenankan Daud untuk membangun tempat kudus bait Allah yang menjadi tumpuan kaki Allah, yang menjadi tempat untuk menaruh tabut perjanjian Allah yang kudus, yang berisi dua Allah batu, yang di dua Allah batu itu tertulis 10 perintah Allah, dan ada satu tongkat Harun yang berbunga. Itulah isi dari tabut perjanjian Allah yang kudus. Dan tabut perjanjian Allah yang kudus itu mau ditempatkan di bait Allah. Dan Tuhan tidak memperkenankan Daud untuk membangun bait Allah itu, sehingga Tuhan menetapkan yang harus membangun bait Allah, rumah Tuhan, yaitu Salomo. Itu adalah ketetapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga ada berkelanjutan yang melanjutkan estafet kepemimpinan Israel melalui kepemimpinan seorang raja. Ketika Daud mati, maka harus ada penggantinya, dan penggantinya adalah putranya sendiri yang bernama Salomo. Bapak Ibu Saudara, ada pesan rohani yang Daud sampaikan kepada Salomo sebelum Daud meninggal dunia. Dan pesan ini sangat berdampak memberkati kehidupan Salomo dan masa depan Salomo, mendatangkan berkat untuk kepemimpinan Salomo memimpin Israel yang begitu besar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, pesan Daud kepada Salomo untuk meneguhkan Salomo menjadi raja, menggantikan Daud di hadapan semua jemaat Israel. Daud berkata kepada Salomo supaya Salomo mengenal Allah yang dikenal oleh bapaknya, dan beribadah pada Allah yang disembah oleh ayahnya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Ya Bapak Ibu Saudara, ini pesan rohani yang sangat memberkati kehidupan setiap kita anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara, khususnya orang tua, mengizinkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke tempat perantauan, tentunya ada pesan wejangan orang tua kepada anaknya, kan, supaya ketika anaknya di tempat perantauan menjalankan pendidikan menuntut ilmu pengetahuan, supaya anaknya tidak salah bertindak di sana, supaya anaknya ingat tujuan utama dia di sana, yaitu adalah menjalankan pendidikan menuntut ilmu pengetahuan, supaya anaknya berhasil menjadi sukses. Ada pesan orang tua kepada anaknya, dan pesan yang Tuhan mau ajarkan melalui firman Tuhan ini adalah pesan kepada orang tua yang harus orang tua sampaikan kepada anaknya. Ketika orang tuanya sadar bahwa orang tua tidak selamanya hidup abadi bersama dengan anaknya. Ada masa ketika orang tua sudah waktunya meninggal dunia oleh karena faktor usia. Dan itu yang dilakukan Daud kepada Salomo, Bapak Ibu Saudara. Daud paham dan memahami bahwa dia tidak bisa selamanya hidup abadi bersama dengan anak yang dia cinta, yaitu Salomo. Apalagi ketika Salomo yang harus melanjutkan kepemimpinan
untuk menjadi raja memimpin bangsa Israel. Pesan Daud kepada Salomo adalah mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Semakin kita dekat kepada Tuhan, lakukanlah segala perintah Tuhan. Jangan menyimpang dari firman Allah. Supaya apa? Supaya anak yang dia kasihi yaitu Salomo diberkati hidupnya, diberkati kepemimpinannya sebagai raja, diberkati segala rencananya yang baik, supaya berhasil dia capai untuk memimpin bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang saya simpulkan dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Supaya Salomo memegang pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh ayahnya yaitu Daud, supaya Salomo jangan melupakannya, supaya menjadi pegangan utama Salomo dalam memimpin bangsa Israel sebagai seorang raja, dan juga supaya Salomo bisa menjadi teladan, menjadi panutan untuk jemaat Israel yang begitu besar jumlahnya, Bapak Ibu Saudara. Dan ini juga berlaku untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya keberadaan hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita lebih mengenal Tuhan Yesus dan selalu setia beribadah kepada Tuhan Yesus dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rela hati, dan melakukan semua perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Dan itu juga harus orang tua Kristen ajarkan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucu, kepada generasi selanjutnya. Supaya apa? Supaya keluarga dan generasi penerusnya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesimpulan yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, silakan kalau tampilkan. Ketika kita setia melakukan segala perintah Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan dengan tulus, maka Tuhan pasti memberkati hidup kita di masa sekarang ini dan memberkati masa depan. Inilah kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita anak Tuhan yang mau untuk setia melakukan perintah Tuhan, mau lebih mengenal Tuhan, mau setia beribadah kepada Tuhan seumur hidup kita dalam keadaan apapun yang kita alami, sekalipun fisik kita terbatas, sekalipun fisik kita lemah, sekalipun kita punya banyak kekurangan dan kelemahan, mari kita tetap berjuang setia melakukan perintah Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan kerelaan hati kita sampai akhir hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menasihati kami bahwa Engkau menghendaki kami untuk setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus, dengan cara setia melakukan perintah-Mu dan setia beribadah kepada-Mu dengan tulus ikhlas, dengan sukarela, dengan segenap hati kami seumur hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami layak Tuhan berkati dan masa depan kami juga layak Tuhan berkati. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi kami menghidupinya dengan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kita silakan duduk kembali. Pendahuluan saya persilakan.